pagi Ibu. Pagi, Bu. Ya, mohon maaf, mohon izin mungkin saya pagi-pagi sudah mengganggu Oh, enggak. Ibu di sela-sela kesibukan Ibu yang sangat padat ini. Enggak, Mungkin Bu. saya kali ini akan menggali pengetahuan mungkinnya yang bisa saya adopsi, yang bisa saya kembangkan tentang bagaimana cara mengambil keputusan di tengah-tengah dilema etika atau adanya bujukan moral. Iya. Ya. Tuh. Mungkin Ibu bersedia untuk Insya Allah semampu saya bersedia siap membantu. siap-siap. Mungkin saya akan bantu untuk menggali informasi itu lewat Iya. pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan Ya, ya. enggak. Selama ini Bu ya, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi ya kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Jadi bagaimana membedakannya begitu? Oh ya. Jadi tentunya sebelum mengidentifikasi dilema etika dan bujukan moral, kita harus memahami dulu apa sih itu dilema etika. Dilema etika itu kan kasus atau permasalahan yang menyangkut pertentangan antara dua nilai kebaikan dan kebaikan atau kebenaran dan kebenaran. Berbeda tentu dengan bujukan moral. Lebih mudah untuk mengatasi permasalahan bujukan moral, karena bujukan moral itu kan benar lawan salah. Kita langsung dapat memutuskan yang ini yang benar, ini yang salah. Nah, barangkali dari situ tentunya harus ada beberapa panduan acuan dalam rangka pengambilan keputusan jika kita mengalami atau dihadapkan pada kasus-kasus dilema etika di satuan pendidikan. Jadi kuncinya itu Identifikasi dulu yang seperti apa dilema etikanya, apakah ini masuknya ke ranah kelas, karena di pembelajaran juga guru seringkali menemukan dilema etika. Banyak mungkin Ibu juga sering mengalami, tentunya saya sebagai pimpinan pengambilan keputusan itu sangat penting. Jika dihadapkan pada dilema etika, selain tadi harus tahu dulu yang mana bujukan moralnya, yang mana dilema etikanya, saya selalu mengacu ke 4 paradigma dan 3 prinsip resolusi dalam mengambil keputusan. Tentunya mengklasifikasikan alternatif-alternatif apa sih yang akan kita ambil, tapi tentu dengan langkah-langkah yang panjang juga gitu. Jadi harus sistematik dulu. Iya, sistematik terstruktur. Nah, untuk selanjutnya mungkin selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu ya? Karena mungkin kebetulan ya Ibu memegang 2 sekolah ya. Satu di sekolah ini, mungkin satu lagi di sekolah yang sekolah induk, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Itu bagaimana cara mengambil keputusannya, Bu? Ya. Berarti ini cara mengambil keputusan dalam menghadapi kasus dilema etika karena nilai kebajikan dengan kebajikan. Memang agak sulit jika kita dihadapkan pada dua-duanya benar. Langkah apa yang harus kita ambil, keputusan mana tentunya harus dengan pedoman atau acuan. Saya mengacu pada 4 paradigma. Yang pertama itu apakah individu melawan kelompok atau masyarakat komunitas tertentu. Kemudian yang kedua paradigma yang iya. Nah, apa sih yang kedua itu? Yang keempatnya jangka panjang lawan jangka pendek, kemudian kebenaran lawan kesetiaan, dan juga kasihan ya itu. Nah, itu yang 4 itu memang agak berat. Individu ini juga benar, tapi kelompok ini masa dikorbankan. Nah, disitulah 4 paradigma itu harus diterapkan, dan tentunya yang resolusi, 3 prinsip resolusi, apakah kita mau mengambil harus berprinsip pada berbasis hasil jangka panjangnya gimana sih? Kalau jangka pendek memutuskan gini, tapi nanti di kemudian hari ada dampak efek yang berlanjut. Yang kedua, ya tetap pada regulasi peraturan. Dan kepedulian kita peka atau tidak, atau biarkan saja didiamkan juga masalah akan berlalu dengan sendirinya. Tapi saya selama ini memimpin dengan manajemen berbasis sekolah yang menerapkan prinsip kepemimpinan partisipatif. Tentunya ingin menggali dulu setiap ada permasalahan itu dimusyawarahkan dengan dewan guru, rekan-rekan guru,
ayo kita cari solusi terbaik dengan mengacu pada kemaslahatan dan kontribusi terhadap lembaga, karena pengambilan keputusan yang salah tentunya akan mengakibatkan kehancuran di kemudian hari lembaga kita. Nah itu komunikasikan dulu dengan para guru. Kemudian tadi pertanyaannya apakah saya dalam menghadapi atau langkah-langkah yang biasa Ibu lakukan? Oh ya, kalau mengacu ke langkah-langkah ketika saya menghadapi dilema etika, yang pertama saya mencari dulu akar permasalahan. Akar masalahnya itu apa? Karena kita nggak bisa menentukan solusi kalau kita tidak identifikasi masalah. Akar masalahnya apa? Kemudian pihak mana saja yang terlibat? Siapa saja? Kemudian cari data-datanya, data yang akurat, uji validasi dulu kebenarannya. Baru nanti terapkan dulu acuan 4 paradigmanya, 3 prinsip resolusinya. Kemudian laksanakan, buat keputusan dan evaluasi serta refleksi. Keputusan yang kita ambil ini dievaluasi bagaimana dampaknya. Kalau masih berdampak tidak selesai, berarti direfleksi, harus mencari alternatif strategi baru untuk mengatasi masalah dilema etika. Sangat panjang ya. Harus sampai evaluasi dan refleksi. Ini selanjutnya Ibu ya, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Jadi yang paling efektif itu seperti apa gitu dalam? Yang paling efektif itu tentunya dengan komunikasi yang baik, membangun koordinasi dan mencari data-data dulu di lapangan. Tentunya jangan sampai kita memutuskan sebuah masalah, mengambil keputusan, tetapi kita sendiri tidak paham masalahnya apa dan tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, dan tidak punya acuan, prinsip, pedoman. Yang tadi yang penting dari 4 paradigmanya, 3 resolusinya, dan ada yang paling penting lagi, bahwa kita sebagai leader pimpinan punya amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita insan Tuhan yang akan nantinya dihisab, bahwa kita tidak boleh subjektif, kita harus objektif. Siapapun yang terlibat dalam kasus itu, kita tidak subjektif melihat siapa orangnya, tapi objektif mengacu pada kebenaran dan regulasi. Peraturannya seperti apa, dan ada pertimbangan-pertimbangan lain tentunya dalam pengambilan keputusan itu. Niatnya dulu. Kita ingin membereskan masalah itu, dan saat ini juga tidak berlama-lama, karena makin lama dibiarkan makin muncul masalah-masalah baru tentunya. Tidak terselesaikan. Ini selanjutnya Ibu ya. Ini hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan ya buat Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya seperti apa nih Bu kira-kira? Sejauh ini ketika ada kasus dilema etika, ketika kita mengacu pada prinsip-prinsip yang sudah tertera, tercantum, dan sudah menjadi referensi kita, pengetahuan awal kita, bahwa kan kita sudah dibekali untuk mengambil keputusan harus begini, tetapi ada yang paling penting, niat kita, dan kita tidak boleh subjektif. Nah, itu prinsip-prinsip yang harus diterapkan, bahwa kita harus adil seadil-adilnya mengacu pada kebenaran dan hasil akhirnya gimana, selesai atau tidak. Jangan-jangan malah tidak selesai, menambah masalah baru seperti itu. Jadi mengacu pada prinsip itu dan 3 resolusi itu yang harus yang paling penting, apapun tantangannya, yang penting solusinya itu tetap mengacu itu. Tetapi ada memang tantangan ketika saya di lapangan menghadapi kasus yang urgent, harus emergensi, harus saat ini juga harus saya ngambil keputusan tanpa identifikasi, tanpa ini harus bagaimana, waktunya mepet, tapi keputusan harus diambil. Ditoto Ibu kedah ayeuna keneh kedah ngelaksanakan seperti kayak gini. Misalkan di sekolah itu ada kegiatan ini, di sekolah ini sudah merupakan dilema, masalah dua-duanya harus dilaksanakan, tapi kita mengambil mana yang paling urgent dan mana yang paling dampaknya, yang paling prioritas. Skala prioritas, oh yang ini bisa diwakilkan. Seperti itu contoh kecil saja permasalahan. Jadi tetap mengacunya dampak dan kontribusinya. Pengambilan keputusan kita saat ini juga harus dilaksanakan berbeda dengan ada jeda waktu, bisa dirapatkan dulu, dirembukan dulu, dicari, diidentifikasi akar masalahnya. Tapi kalau keputusan yang saat ini juga mengacunya ke dampak dan tentunya harus berimbas positif gitu. Terima
kasih, sangat ini ya, banyak serapan ilmunya gitu ya. Ini selanjutnya Ibu ya, apakah Ibu memiliki sebuah petak kala mungkin ya, atau mungkin jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Jadi apakah Ibu menyelesaikannya di tempat tertentu, di waktu tertentu, atau dengan prosedur yang Ibu punya sendiri caranya gitu, Ibu bagaimana? Sejauh ini ketika ada permasalahan, contoh kasus ketika di sekolah kita menghadapi kenakalan anak-anak, tetapi di lain pihak guru-guru mengeluh sapras, Ibu ini harus ini kan. Kemudian masalah-masalah berikutnya, saya tentu bikin dulu semua permasalahan saya tuliskan, dan memang kesemuanya itu harus selesai saat itu juga, tidak bisa yang ini diselesaikan, yang ini gimana. Tapi tentunya ada tata caranya dengan penjadwalan. Biasanya kalau saya menerapkan kepemimpinan partisipatif, tentunya dalam MBS, manajemen berbasis sekolah itu, kepemimpinan itu ya tidak otoriter, diktator, tidak absolut, tapi tentu dengan rapat dengan rekan-rekan guru di sekolah. Jadi ada penjadwalan tertentu, saya rapatkan, saya buka forum, ayo kita diskusi bareng-bareng. Walaupun saya punya solusi, tapi saya ingin barangkali guru-guru ada yang pernah mengalami dalam situasi tersebut, dan saya bisa menyerap informasi-informasi, menggalinya dan menjadikannya referensi untuk kasus-kasus berikutnya dan penyelesaian-penyelesaiannya. Jadi di jadwalnya itu prioritas? Iya, di dalam rapat ya dijadwalkan. Iya. Ini selanjutnya Ibu ya, apakah adakah mungkin seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan, khususnya untuk kasus-kasus yang dilema etika gitu? Untuk dilema etika biasanya saya itu menggali referensi dulu, jadi persiapan dulu. Jangan sampai salah melangkah dan salah mengambil keputusan, tapi ada orang-orang yang saya anggap pakar, expert di dalamnya yang saya konsultasikan dulu permasalahan ini. Tentunya dengan atasan-atasan langsung saya ketika di lembaga satuan pendidikan, Pak, saya mengalami seperti ini. Walaupun saya punya solusi seperti ini, apakah ini sudah benar atau ada masukan-masukan dari pihak-pihak lain? Dikaji dulu. Ada seseorang yang saya mintai pendapatnya, walaupun saya sudah punya pendapat, tetapi nomor satu mengacu pada nilai-nilai agama. Itu tidak mungkin salah, kalau sudah ke situ pasti. Kalau mengadopsi dari seseorang mungkin sistemnya ATM ya Bu, amati, Ya. tiru. Iya, betul. Diamati, ditiru juga, iya betul. Ini yang terakhir Ibu ya, dari semua yang telah Ibu sampaikan tadi yang sangat komprehensif ya, sangat bernilai tinggi gitu ya tentang pengalaman-pengalaman Ibu, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari setiap pengalaman yang Ibu ambil ketika mengambil keputusan terkait dengan dilema etika itu? Ya, pengalaman yang saya petik saat saya mengatasi masalah dilema etika, jadi ternyata pengambilan keputusan yang benar itu dengan menerapkan 4 paradigma itu, mengkaji dulu. Jadi cari dulu akar masalah sebelum kita menemukan solusi, kemudian lihat dulu fakta, uji validitasnya, kemudian mengacu pada 3 prinsip resolusi. Jadi setelah itu dijalankan memang benar keputusan yang diambil berdampak positif untuk lembaga. Insya Allah gitu. Kalau kita niatnya lurus dan ingin membangun lembaga atau sekolah yang kita pimpin, masalah apapun teratasi asal kita berfokusnya tidak subjektif tapi objektif menuju kebenaran dan mengikuti tata cara peraturan-peraturan regulasi. Konsisten sama visi misi. Iya, visi misi lembaga mengacu ke situ. Jadi kita lihat ini mengacu tidak ke visi misi, kita ambil prinsip-prinsip yang mengarah ke visi misi untuk supaya terciptanya budaya positif. Dan kan budaya positif dapat membentuk karakter pelajar profil Pancasila itu ya, membentuk ke situ tujuan akhirnya. Ibu sangat Sama-sama. bermanfaat, sangat banyak ilmunya. Sama, saya juga menggali ilmu dari para guru penggerak yang saya tahu banyak sekali ilmu-ilmu yang diserap dari pelatihan dan pembelajarannya. Semoga saya bisa mengadopsi, kemudian saya Sama-sama. bisa mendiseminasikan juga. Insya Allah lancar. Terima kasih Ibu atas Sama-sama hatur nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi.